Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai transformasi Lorentz pada besaran E dan P. Kita mulai pembahasan kita. Nah, transformasi Lorentz besaran E dan P. Jadi, ketika kita ingin melakukan transformasi terhadap besaran energi dan momentum, kita tinjau suatu kasus. Di dalam kasus ini adalah jadi transformasi Lorentz ini akan dilakukan dari kerangka acuan K dengan kerangka acuan K tilde. Nah, kerangka acuan K tilde ini bergerak terhadap kerangka K dengan kecepatan sebesar V secara linier sehingga menghubungkan besaran antara E, Px, Py, Pz dengan E tilde, Px tilde, Py tilde, dan Pz tilde. Dengan sumbu yang dipilih adalah sumbu X. Nah, bentuk transformasinya seperti apa? Bentuk transformasinya ditunjukkan oleh persamaan 1A, 1B, 1C, dan 1D. Nah, untuk mengetahui besar dari parameter yang disebutkan, jadi di sini kan ada parameternya adalah parameter dari gamma aksen, kemudian gamma, Px, kemudian di sini bukan Px ya, tapi gamma aksen, gamma, kemudian ada parameter B dan parameter A. Nah, berapa sih nilai dari parameter-parameter ini? Nah, parameter-parameter ini dapat kita tentukan dengan meninjau dua kasus khusus, yakni dengan partikel yang bermassa M yang rehat pada masing-masing kerangka acuan, yakni K dan K tilde. Oke, mungkin ada yang bertanya, Bu, apakah maksud dari besaran E di sini, Px, Pz, dan Pz-nya dengan besaran E tilde, Px tilde, Py tilde, dan Pz tilde. Jadi, yang dimaksud dengan nilai E, Px, Py, Pz ini sebenarnya menyatakan energi yang ada atau yang dimiliki partikel ketika berada pada koordinat gitu ya, atau terhadap koordinat E dengan asumsi bahwa koordinat ini nanti akan rehat masing-masing. Jadi pada permisalannya ini kan nanti dimisalkan dengan kondisi rehat. Jadi ketika di dalam koordinat K begitu, maka energi partikel ya besarnya adalah E. Ketika dia rehat, maka energinya itu tidak lain menjadi energi diam. Tapi ketika dia tidak rehat, maka energinya menjadi energi total relativistik. Jadi nanti perlu teman-teman ingat begitu ya, karena nanti di pembahasan selanjutnya muncul. Kemudian ketika kondisi rehat, misalkan partikel rehat terhadap K gitu ya, terhadap koordinat K, maka nilai Px, Pz, Pz-nya sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena partikel rehat otomatis dia diam. Ketika dia diam berarti momentumnya berapa? Momentumnya 0. Begitu juga ketika kasusnya nanti ada E tilde, Px, kemudian Py tilde, Pz tilde. Nah, E tilde ini tidak lain adalah energi yang dimiliki oleh partikel gitu ya, partikel terhadap kerangka acuan K tilde. Nah, apakah besarnya itu sama dengan energi diam? Bergantung pada kasusnya. Jadi ketika memang partikel diam pada kerangka acuan K tilde, maka ya energi tildenya sama dengan MC begitu ya, MC kuadrat sama dengan energi diamnya. Kemudian momentumnya berapa? Momentumnya 0 di semua sumbunya. Artinya Px tilde sama dengan Py tilde sama dengan Pz tilde sama dengan 0. Tetapi belum tentu nilai E tilde itu sama dengan energi diamnya ya. Jadi bergantung kasus yang ditinjau. Kita tinjau pada kerangka K tilde. Nah, pada kerangka K tilde, partikel kan rehat. Nah, karena partikel rehat inilah semua momentumnya pada segala sumbunya itu sama dengan 0. Nah, ini kemudian yang kita masukkan ke dalam persamaan 1D. Jadi persamaan 1D tadi kan menyatakan seperti ini ya. Jadi P tilde, Px tilde itu tidak lain sama dengan gamma dikalikan begini Px ya, ditambah dengan A dikalikan E. Nah, ketika suku ini sama dengan 0, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang sama dengan 0 adalah suku ini. Jadi kita peroleh Px ditambah A dikalikan E sama dengan 0. Atau saya boleh tuliskan Px sama dengan negatif A dikalikan E. Nah, sehingga saya ketemulah bentuk persamaan 2. Kemudian untuk persamaan 3 bagaimana? Nah, persamaan 3 kita ingat lagi persamaan dari momentum sudut pada kasus relativistik. Momentum sudut itu tidak lain adalah perkalian gamma
dikalikan massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, kok tiba-tiba di sini muncul nilai energi? Nah, untuk memunculkan nilai energi kita sedikit modifikasi begitu ya. Ini kan bisa kita kalikan dengan C kuadrat. Sehingga kita peroleh gamma M C kuadrat dikalikan dengan V begini per C kuadrat. Nah, suku gamma dikalikan MC kuadrat ini tidak lain kan energi. Nah, bentuknya ya sama dengan E dikalikan dengan V dikalikan C kuadrat. Maka saya ketemu persamaan nomor 3. Nah, gamma ini berapa gamma? Gamma itu tidak lain adalah nilai 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Semoga teman-teman paham ya mendapatkan persamaan 3 dari mana. Nah, sehingga dengan mengamati persamaan 2 dan persamaan 3 kita dapat mendapatkan nilai dari A. Nah, jadi kita hubungkan. Karena momentum pada kasus ini ya momentum tildenya 0 begitu. Nah, ini kita coba dekatkan. Di sini ada P, di sini ada juga P. Nah, karena partikel hanya bergerak pada sumbu X, maka momentum sudutnya yang berlaku juga hanya pada bagian sumbu X-nya saja. Sehingga kalau kita nyatakan ya nilai P ini, nilai besaran mutlak dari nilai P ini ya sama dengan nilai Px-nya saja, dengan nilai V-nya itu sebesar V besar. Jadi kalau kita misalkan ini belum kita masukkan V besar ya, berarti kan saya punya Px itu sama dengan negatif AE begini ya. Ini sama dengan E dikalikan V kuadrat per C kuadrat, atau negatif A kalikan E begini sama dengan E kemudian V kuadrat per C kuadrat. Oh sorry, bukan V kuadrat ya, saya salah. Oke, ini salah ya. Taruhlah ini saya asumsikan sudah saya masukkan nilainya ya. Jadi nilai kecepatannya adalah V. Sehingga saya ketemu persamaan dari A itu tidak lain, E-nya kita bisa sederhanakan negatif V per C kuadrat. Nah, karena besaran kecepatannya itu sama dengan V besar, maka kita ganti persamaan V kecil kita menjadi V besar. Nah, kita ketemu persamaan 5. Semoga teman-teman paham ya. Oke, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, kita hapus dulu. Nah, oke, kemudian setelah kita tinjau dia pada kerangka K tilde, coba kita tinjau lagi dengan kerangka K pada partikel rehat di dalam kerangka ini. Nah, karena partikelnya rehat pada kerangka ini, maka semua momentumnya juga sama dengan 0. Terus kemudian kita ingat kembali perumusan kita pada persamaan 1B. Nah, pada persamaan 1B tadi, kita kan tadi sudah mendeskripsikan besaran nilai dari P tilde. Nah, P tilde tadi kita ingat lagi ya, berarti P tilde, Px tilde itu tidak lain adalah gamma dikalikan dengan Px ditambah dengan nilai AE sama dengan, apakah sama dengan 0? Nah, tidak, yang sama dengan 0 hanya yang Px, karena ini kan kerangka kita tinjaunya rehatnya pada kerangka K, bukan kerangka K tilde. Jadi nilai Px tildenya tetap ada. Nah, kita masukkan, karena Px kita ini tadi nilainya 0, tahu dari mana 0? Ya karena partikelnya rehat. Partikelnya rehat, maka nilai dari momentumnya 0. Nah, sehingga ini nilainya adalah gamma dikalikan AE sama dengan Px tilde seperti ini. Nah, kemudian kita ingat kembali persamaan 5. Jadi persamaan 5 yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nilai A kan tadi ketemunya adalah negatif ya V besar dibagikan dengan C kuadrat. Sehingga kalau saya substitusikan ke dalam persamaan ini, maka Px tilde tidak lain adalah negatifnya keluar gamma begitu V per C kuadrat dikalikan dengan nilai E. Nah, setelah ketemu persamaan seperti ini, nah teman-teman bisa memasukkan kembali begitu nilai dari energi ataupun yang lain. Jadi kalau ini ada C kuadratnya, ini E kemudian berubah menjadi V. Nah, berubah menjadi V-nya dapat dari mana? Karena persamaan dari E tadi kan tidak lain adalah
mc kuadrat begitu ya. Kenapa kok dapat mc kuadrat? Karena energi rehat ya. Energinya itu energi rehat, maka nilainya E sama dengan mc kuadrat. Jadi begitu. Jadi karena energinya di sini adalah energi rehat, maka energinya sama dengan bukan pakai gamma tapi langsung mc kuadrat. Sehingga kalau saya tulis kurang di sini ya negatif gamma, kemudian V C kuadrat ini M C kuadrat, coret-coret, saya ketemu akhirnya persamaannya negatif gamma. Nah, M kemudian V seperti ini. Loh, Bu, kok berbeda antara persamaan persamaan sebelumnya dan di sini? Nah, beda karena persamaan sebelumnya persamaan di sini kan tadi menyatakan energi E ini adalah energi partikel pada koordinat K atau pada koordinat K. Nah, sedangkan pada koordinat K, partikel di sini itu rehat. Sehingga kalau dia rehat, maka energinya itu hanya energi diam. Nah, energi diam berapa? Energi diam itu tidak lain ya E sama dengan mc kuadrat. Jadi sedikit berbeda ya. Nah, kita coba kembali agar teman-teman paham apa yang saya maksud. Nah, sedangkan pada kasus ini, pada kasus ini adalah kerangka acuannya K tilde, sedangkan kerangka acuan K tilde ini partikelnya rehat di dalam kerangka acuan ini. Tapi bukan berarti pada kerangka acuan yang lain partikel itu diam. Jadi karena partikel ini itu rehat pada K tilde tetapi tidak rehat pada kerangka acuan K, maka saya bisa katakan bahwa energi pada nilai E atau energi partikel di koordinat kerangka K, maka nilainya sama dengan energi relativistiknya. Energi relativistiknya berapa total energinya? Ya, ada suku pengali gamma di sini. Makanya kalau teman-teman ingat, khusus untuk suku bagian ini, nilai E-nya adalah gamma kalikan mc kuadrat begitu ya. Sehingga teman-teman jangan bingung kok dua kali masuk nilainya kok berbeda, Bu. Nah, alasannya di situ. Nah, kita kembali lagi. Di sini tadi karena energi E ini menyatakan energi diam, energi partikel pada koordinat K, begitu karena dia rehat maka nilainya E. Sudah, kita ketemu persamaan ini ya. Kemudian kita coba hubungkan. Nah, di sini kan kita sudah ketemu ini tadi persamaan P tilde-nya. Jadi persamaan Px tilde-nya tadi adalah ini. Nah, ternyata Px tilde itu juga punya persamaan lain adalah ini. Jadi Px tilde itu tidak lain juga sama dengan negatif gamma mv. Nah, karena besarnya adalah negatif gamma mv, maka kedua ruas ini coba kita samakan. Berarti ini juga negatif gamma mv. Karena mv-nya sama, kita coret, maka gamma itu tidak lain adalah, gamma itu tidak lain sama dengan gamma. Agak bingung ya, simbolnya sama, ini dibacanya juga gamma, ini juga dibacanya gamma. Semoga teman-teman jelas ya penjabaran ini dari mana. Nah, kemudian mungkin masih ada yang bertanya, loh Bu, ini kok saya bisa peroleh besaran P tilde-nya begini ya, Px tilde-nya begini ya. Jadi penjelasannya dari sini. Jadi partikel tersebut kan bersama-sama dengan kerangka K bergerak terhadap K tilde begitu dengan kecepatan sebesar V kecil ini sama dengan V besar, sehingga momentum partikel di titik K tilde itu kita bisa peroleh seperti ini. Nah, maksudnya gini. Jadi di kerangka K ya begitu, kerangka K partikel memang rehat, tetapi ingat kerangka K ini ibaratnya bergerak begitu terhadap kerangka K tilde. Jadi kalau tadi kita memisalkan, kita gambarkan begitu saja ya. Aduh, besar sekali. Nah, oke. Jadi kita anggap tadi kita punya kerangka K begini ya, kita anggap ini kerangka kita K. Terus di sini anggap saja begini ya. Ini ada kerangka juga K tilde. Nah, ini sumbu X-nya, ini sumbu X-nya. Gitu aja. Nah, kemudian ketika partikel diam di sini, ya partikel diam di sini, ternyata kerangka K ini kan bergerak. Kerangka K ini bergerak sebesar kecepatan
V begini. Nah, tetapi karena pengamat berada di kerangka K tilde, maka pengamat merasa bahwa yang bergerak itu bukan kerangka K tilde, tapi siapa yang bergerak? Yang bergerak itu adalah kerangka K. Sehingga dia menganggap bahwasanya partikel ini juga bergerak dengan kecepatan sebesar V, tetapi arahnya justru ke belakangnya begitu ya. Kalau ke depannya dia kan sebelah sini. Nah, karena dia bergerak, kita bergerak ini, kerangka ini terus bergerak, maka dia merasa bahwa kerangka ini semakin mundur. Nah, mundurnya berapa? Mundurnya itu sebesar kecepatan negatif V menurut pengamat yang berada pada kerangka acuan K tilde. Sehingga ketika kita ingat persamaan momentum relativistiknya itu kan tidak lain sama dengan nilai gamma dikalikan MV begini ya. Nah, karena arah V-nya ini negatif, maka ketemulah nilai negatif gamma MV. Nah, inilah yang menjadi dasar persamaan nomor 7. Baru tadi saya ulangi lagi. Dan kemudian perlu teman-teman ingat, kan tadi kerangka ini hanya bergeser searah sumbu X, sedangkan sumbu yang lain tidak bergeser. Otomatis nilai sumbunya yang lain kan tadi didefinisikan sebagai nilai 0. Maka kita bisa mengambil kesimpulan ya, PX tildenya begini ya, sama dengan ini tadi, negatif gamma MV. Kemudian ini tidak lain juga sama dengan persamaan 6. Persamaan 6, sehingga kita peroleh ya nilai gamma MV seperti ini sama dengan nilai gamma negatif MV, sehingga gamma ini sama dengan gamma yang ini begitu. Semoga jelas ya. Nah, kita lanjutkan. Memang perlu sedikit hati-hati begitu pada materi ini karena kerangka acuannya dipandang dengan dua kerangka acuan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah bisa mendefinisikan persamaan P, nah ini kita mendefinisikan nilai dari persamaan energi. Misalnya untuk nilai E tilde kita menggunakan persamaan 1A. Jadi kalau teman-teman ingat persamaan 1A, persamaan 1A tadi kan mengatakan E tilde itu sama dengan gamma aksen begini, E kemudian ditambah B PX seperti ini ya. Kemudian karena partikel rehat di kerangka K, maka nilai E-nya sama dengan mc kuadrat. Dapat dari mana ya? Karena partikelnya rehat, sehingga energi totalnya hanya merupakan energi E 0, atau besarnya berapa ya, tinggal mc kuadrat. Nah, maka kita peroleh nilai gamma aksen sama dengan gamma sama dengan ini. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya adalah dengan cara kita masukkan ke dalam persamaan E tilde begitu ya. Nah, jadi ketika pada kerangka acuan K begitu energinya hanya ini, maka kita masukkan di sini. Jadi ini kan tadi nilai E tilde-nya sudah kita ketemu gamma mc kuadrat. Kemudian ini ada gamma aksen, kemudian nilai energinya ya, energinya sama dengan E-nya itu, atau energi pada kerangka K itu tidak lain energi diamnya, maka mc kuadrat begini. Kemudian lah suku ini di mana? Kok gak muncul, Bu? Suku ini itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Partikel kan rehat pada kerangka K. Otomatis karena partikel rehat, maka Px sama dengan Py sama dengan Pz sama dengan nilai 0. Sehingga nilai ini sama dengan 0. Nah, 0 seperti ini. Sehingga saya peroleh gamma mc kuadrat itu sama dengan gamma aksen kalikan dengan mc kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, maka saya peroleh gamma aksen tidak lain sama dengan gamma ini. Nah, inilah persamaan 10. Jadi teman-teman perlu mengingat bagaimana konsep ketika partikel rehat, kemudian ketika kerangkanya bergerak begitu ya. Nilai gamma adalah sama dengan ini. Nah, untuk mengetahui nilai B, kita akan tinjau kembali partikel sebagai partikel yang rehat pada kerangka K tilde. Nah, karena partikel rehat pada kerangka K tilde, maka teman-teman bisa menghitung nilai dari E tilde ini kira-kira berapa kalau dia rehat pada K tilde. Nah, seperti yang saya bahas tadi, kalau kita anggap partikel itu rehat
pada K tilde, otomatis energi di sana hanya energi maksimalnya atau energi totalnya, tidak lain yang merupakan energi diamnya. Ketika dia punya energi diam berapa berarti nilainya? Ya sama dengan mc kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan ya E tilde itu tidak lain adalah C kuadrat seperti ini energi diam. Kemudian dia sama dengan gamma begini dikalikan gamma. Loh Bu, ini kok sama dengan MC kuadrat? Nah, kok bisa sama dengan MC kuadrat Bu? Kok ini tiba-tiba muncul gammanya? Nah, teman-teman coba lihat persamaannya adalah energi begitu ya. Jadi ini adalah nilai E atau nilai energi pada kerangka K. Nah, apakah partikel ini rehat di sana? Tidak, karena partikel hanya rehat pada kerangka K tilde. Otomatis besaran energinya berapa? Besaran energinya sama dengan energi total. Muncul suku gamma dikalikan mc kuadrat. Lah gamma sendiri ini kan tidak lain tadi juga sama dengan gamma ini. Maka kita bisa tuliskan sama dengan gamma mc kuadrat. Inilah yang membuat muncul gamma di sini. MC kuadrat. Kemudian nah suku yang selanjutnya tadi kan ini itu berasal, jadi ini itu tadi nilai E ya ditambah BPX begitu ya, BPX seperti ini. Nah B nya tetap B, kemudian PX nya kenapa kok muncul gamma juga cu? Sama kasusnya, karena partikelnya hanya rehat pada kerangka K tilde, maka pada kerangka K itu partikel bergerak. Ketika bergerak dengan kecepatan mendekati relativistik begitu ya, maka persamaan momentum di sumbu X nya itu ya tidak sama dengan MV begitu, tapi muncul suku relativistiknya. Relativistiknya gimana ya? Gamma dikalikan MV. Nah, gammanya kita substitusikan dengan simbol ini, gamma M V sorry nggak ada kuadratnya ya, sorry. Nah, kok nggak pakai gamma yang ini Bu? Ya terserah. Kalau di sini dipakaikan gamma ini nanti ada fungsinya untuk pembuktian. Jadi kita masukkan lagi ya, sudah ketemu ini ya. B gamma M V. Semoga teman-teman paham dapatnya persamaan ini dari mana, ini dari mana. Kemudian kita serkan MC kuadrat sama dengan gamma dikalikan gamma jadi gamma kuadrat. Ini kan semuanya ada gammanya ya, saya keluarkan jadi kuadrat. Kemudian di sini MC kuadrat, di sini ditambah dengan B M V seperti ini. Nah, kemudian agar ketemu bentuk sederhananya kita coba pindahkan ruas dulu ya. Ini kita kalikan ke dalam MC kuadrat sama dengan gamma kuadrat MC kuadrat begini ditambah gamma kuadrat BM V seperti ini ya. Nah setelah itu kita coba dekatkan MC kuadrat dikurangi dengan gamma begini. MC kuadrat itu tidak lain sama dengan gamma kuadrat begitu BM V. Nah gamma ya, kalau teman-teman ingat gamma kan rumusnya tadi sama dengan ini ya, kan sama dengan ini ya gammanya. Atau oh sorry ini nggak usah, maka hapus semua. Oke sorry, jangan sampai pakai ini. Saya hapus saja, saya salah langkah ternyata. Tidak usah sampai disederhanakan seperti ini. Nah Oke, sorry lewat sini saja sudah bisa ketemu kok ya. Ini gammanya kita masukkan M C kuadrat sama dengan gammanya kan 1 per akar V kuadrat per C kuadrat seperti ini ya. Ini sama dengan M C kuadrat plus B M V seperti ini. Nah, ini bisa kita pindahkan ruas. Ini kan tidak lain karena ada kuadratnya. Suku ini kan sama dengan dikuadratkan. Maka yang ini hilang akarnya ya. Berarti MC kuadrat. Nah ini kita kali dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat seperti ini sama dengan MC kuadrat plus BM V seperti ini ya. Kalau saya kalikan ke dalam berarti ini MC kuadrat begini ya dikurangi dengan
M dikalikan V kuadrat, karena ini mengandung C kuadrat, dikalikan ini C kuadratnya bisa saling menghilangkan, sama dengan M C kuadrat ditambah dengan B M V. Nah, MC kuadrat ini bisa saya pindahkan ruas ke kiri, maka mengurangi suku ini habis. Persamaan saya sisa apa? Saya lanjut di sini ya. Persamaan saya hanya sisa negatif MV kuadrat begini, sama dengan B dikalikan MV. Ya, betul ya, sederhanakan. Nah, ketika saya sederhanakan, saya bisa ketemu nilai dari B begini ya. Ini kan V ini sama dengan V ini, maka ya nilainya negatif V kuadrat per V, atau tidak lain sama dengan negatif V seperti ini. Inilah yang jadi persamaan nilai 12 begitu ya. Semoga teman-teman paham. Mohon maaf karena tulisan saya belum bisa runtut dengan baik begitu. Tapi kalau teman-teman menyimak dengan seksama penjelasan saya, insya Allah paham nanti penjabarannya letaknya di mana. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah ketemu persamaan dari nilai gamma aksen, kemudian nilai B dan nilai A. Nah, kemudian persamaan ini yang kita masukkan lagi nanti. Jadi ketika kita sudah dapat, kita masukkan lagi, sehingga kita tahu perumusan dari persamaan 1A, 1B, 1C, 1D tadi menjadi bagaimana. Jadi karena tadi kita sudah ketemu nilai A tadi sama dengan apa tadi nilai A? Saya juga nggak hafal. Jadi tadi ketemunya nilai A adalah V negatif V kuadrat, V kuadrat, yang kuadrat nanti C nya. Jadi negatif V per C kuadrat, begitu nilai B adalah min V ya, min V, kemudian nilai gamma sama dengan ini, tak hapus saja, mohon maaf ya, tipe gamma itu sama dengan gamma aksen sama dengan gamma begini ya. Maka kita substitusikan persamaannya. Jadi kalau tadi teman-teman ingat kan persamaannya E tilde sama dengan gamma begini ya, gamma aksen E ditambah dengan BPX begini. Nah, gamma itu berarti sama dengan ini, atau boleh saya tulis langsung 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat seperti ini. E nya tetap nilai E, kemudian PX nya tetap PX, cuman persamaan B ya, persamaan B itu berubah menjadi min V, ini plus ya, dikalikan min V seperti ini, sehingga kita peroleh ya 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan E dikurangi PX kali V seperti ini. Ini persamaan 13A, paham ya? Kemudian bagaimana PX tilde? PX tilde itu tidak lain sama dengan rumusannya tadi kan sama dengan gamma begitu ya, dikalikan dengan PX kemudian ditambah dengan A dikalikan E seperti ini. Nah, kemudian gamanya berapa? Gamanya adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. PX nya berapa? Tetap PX ditambah A tadi adalah negatif V per C kuadrat dikalikan dengan nilai E seperti ini. Sehingga kalau saya tulis rapi ya, PX ditambah min ya, karena negatif kali positif kan jadi negatif. Negatif kemudian VE per C kuadrat dibagi dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sedangkan untuk PY sama PZ nya tetap ya, karena kan tadi partikel hanya bergerak searah dengan sumbu X saja, jadi PY dan PZ tilde tidak mengalami perubahan. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana bentuk transformasi Lorentz untuk kecepatan V yang bergerak ke arah sembarang. Oke, jadi besaran yang ingin diketahui tetap sama, yakni besaran E
E, PX, PY, PZ dengan besaran E tilde, PX tilde, PY tilde, dan PZ tilde, dan transformasinya secara umum dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi misalnya partikel bergerak begitu ya, PX ini bertransformasi menjadi P ini, kemudian PY dan PZ bertransformasi menjadi P ini, maka hubungan dari transformasinya tidak lain dinyatakan dengan persamaan ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa besaran dari E tilde-nya akan berubah dengan persamaan seperti 13 titik A. Kemudian untuk PX tilde-nya akan berubah menjadi persamaan 13 titik B, dan PY tilde menjadi persamaan PY, PZ tilde menjadi persamaan PZ. Semoga dari penjelasan ini teman-teman paham ya. Oke, untuk transformasi ini kita tidak jelaskan lebih jauh. Teman-teman bisa mempelajari sendiri, hampir sama langkahnya. Oke, kemudian saya akhiri. Terima kasih karena teman-teman sudah menyimak. Mungkin kalau ada yang salah dalam penjelasan saya atau pernyataan rumus saya bisa disampaikan mungkin, sehingga saya bisa cantumkan nanti di deskripsi sebagai pembetulan. Terima kasih bagi teman-teman yang menyimak. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Kita belajar bersama karena saya yakin saya juga masih banyak kekurangan, begitu saya masih terus belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit membantu teman-teman dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.